Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti Karangtengah atau yang disebut Prasasti Kayumbungan yang berangkat tahun 824 Masehi merupakan bangunan suci yang di dalamnya disebut ada dua, yaitu Jina Mandira dan Jinalaya. Nah, Jina Mandira disebut sebagai Srimat Venuvana. Venuvana itu bangunan suci yang diduga merupakan nama lain dari Candi Mendut. Nah, Jina Mandira, ya kata Jina itu adalah sebutan kepada Sang Buddha. Mandira itu pohon beringin atau yang mungkin dikenal sebagai pohon Bodhi, berarti merupakan lambang dari di mana Sang Buddha itu memperoleh pencerahannya, ya, di dekat pohon Bodhi itu, sehingga kemudian orang menyatakan bahwa Srimat Venuvana, yaitu hutan bambu yang mulia, itu adalah tempat di mana Sang Buddha memperoleh pencerahannya. Nah, kemudian yang kedua Jinalaya, yang di situ disebutkan suatu bangunan yang menunjukkan, ya, nama Jinalaya, yaitu juga sama dengan rumah Sang Buddha itu, ya, karena di situ ada semacam patung yang terkenal sebagai Sri Gananata. Jadi patung itu di dalam prasasti Karangtengah disebutkan adanya sebuah arca yang cahayanya seperti bulan. Jadi ada sinar bulan yang terpancar dari arca Sri Gananata. Jadi diduga arca itu terbuat dari perunggu. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa penamaan Jinalaya dan Jina Mandira dalam dalam prasasti Karangtengah yang berangkat tahun 824 itu merupakan bangunan yang memang di situ tidak disebutkan objek pemujaannya. Jadi hanya disebut nama bangunan itu, yaitu bangunan Candi Mendut dan Pawon. Jina Mandira sebagai Candi Mendut, Jinalaya adalah Candi Pawon. Jadi tampaknya prasasti Karangtengah itu menginformasikan bahwa Putri Pramodawardhani telah membangun kedua bangunan itu. Jadi Pramodawardhani adalah putri dari Samaratungga, Sri Maharaja Samaratungga. Nah, sehingga bangunan itu memang ditatakan pada prasasti Karangtengah yang berbahasa Sanskerta. Jadi di situ ada dua bagian, ya, prasasti yang awal itu bahasa Sanskerta yang kemudian dilanjutkan dalam bahasa Jawa kuna. Di situ terdapat keterangan bahwa Rakarayana, ya, Partapan Pupalar yang laki-laki dan perempuan itu memberikan semacam sebidang tanah di daerah, ya, Partapan itu untuk bangunan yang atau katakanlah daerah Sima untuk bangunan Jinalaya maupun Jina Mandira. Nah, kemudian The Kasparis
menduga bahwa Jinalaya, itu Candi Pawon, itu sebagai bangunan pemakaman bagi Raja Indra. Jadi Raja Indra menurut Kasparis adalah seorang raja yang pernah mengeluarkan prasasti Kelurak tahun 782, wafat pada tahun 812 Masehi. Sehingga 12 tahun berikutnya, yaitu 824, dibangunkan candinya, yaitu Candi Jinalaya, yang lebih terkenal sebagai Candi Pawon. Jadi Pawon ini berkaitan dengan pembakaran. Ada yang mengatakan Candi Vajranala, yaitu candinya Dewa Petir, ya, karena di situ nama rajanya adalah nama Raja Indra, sehingga Kasparis merasa yakin bahwa Candi Pawon adalah makam bagi Raja Indra dari keluarga Sailendra. Nah, perlu diketahui bahwa Raja Indra ini adalah menantu Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana. Jadi dahulunya dia adalah seorang pemeluk agama Siwa, Raja Indra itu, dan kemudian dia beralih menjadi beragama Buddha. Jadi Raja Indra ini adalah keponakan atau kemenakan dan sekaligus menantu Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana itu. Nah, tetapi kita bisa menyaksikan bahwa, terutama pendapat Kasparis yang mengatakan bahwa Candi Pawon adalah candi makam bagi Raja Indra, karena memang pada candi-candi agama Buddha itu tidak mungkin di dalamnya ada penyimpanan abu jenazah, ya, khususnya di bawah stupa. Nah, dengan demikian memang teorinya Kasparis itu tidak bisa diterima, karena Candi Pawon dan Mendut itu bukan candi pemakaman, tetapi merupakan candi untuk pemujaan yang nanti akan berkaitan atau berhubungan dengan Candi Borobudur. Jadi nanti kalau kita lihat Candi Mendut, kemudian Candi Pawon ke barat, nanti akan terhubungkan dengan Candi Borobudur. Jadi ada 3 bangunan suci yang terhubungkan, diduga pada zaman dulu terhubungkan dengan jalan untuk melakukan ritual Waisak, ya, agama Buddha pada zaman dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.